kamu dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh, begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Yakinlah dengan Islam berarti apa? Berarti Islam adalah agama yang paling tepat. Umi bisa mengatakan seperti ini karena Umi pernah menjadi pemeluk agama lain. Biar Ibu Erini Handono dan Felix Xiao dengar ini, kasihan dia. Mungkin dia ketemu opungnya si Debates, opungnya si Rudi Yohanes. Kasihan, jadi murtad dia. Coba kalau ketemu saya dari dulu, mana mungkin murtad Erini Handono, mana mungkin murtad si Felix Xiao. Orang menyembah Tuhan Allah yang Esa. Bingunglah dia. Trinitas 3113. Haleluya.
Haleluya. Semua segera duduk. Haleluya. Maksud saya kembali ke tempat duduk. Haleluya. Yesus Tuhan yang membawa pasti kebenaran. Di luar Yesus nggak mungkin ada yang bawa kebenaran. Hanya Yesus yang punya kebenaran mutlak. Hanya Yesus yang punya kebenaran sejati. Hanya Yesus
yang punya kebenaran kekal tak berkesudahan. Karena itu kami butuh kebenaran Yesus. Kami tidak perlu doktrin, dogma yang dibuat manusia. Kami hanya butuh kebenaran Yesus. Karena doktrin, dogma yang manusia buat tidak bisa menjamin kami untuk selamat. Tapi kebenaran Yesus itu menjamin kami selamat. Karena itulah kami membutuhkan kebenaran Yesus. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus letakmu membakar kami, sehingga hati kami tetap bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Karena kami tahu mundur bersama iblis, maju bersama Yesus. Kami memilih maju, karena kami tahu kalau maju kami digembalakan, dipelihara, dijaga oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan kami. Karena gadanya Tuhan akan memukul lawan-lawan kami, akan menghancurkan musuh-musuh kami. Karena kami tidak pernah memusuhi orang, tapi kalau ada orang ingin memusuhi kami, dia akan berhadapan dengan gada Yesus. Dia akan berhadapan dengan Yesus, Sang Gembala Agung kami. Haleluya. Walaupun kami domba di tengah serigala, tapi kami bukan domba sembarangan, karena domba yang digembalakan Yesus. Yesus yang menghancurkan semua serigala. Apalagi serigala berbulu domba akan dihancurkan oleh Yesus. Kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, sampai tetesan darah terakhir. Tetap aku kumandangkan kebenaran firman-Mu. Tidak kecut, tidak ciut, tidak membutuhkan dukungan apapun, hanya membutuhkan kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus akan menjamah hati raja-raja. Semua raja-raja akan tunduk kepada Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi ku minta Tuhan urapi kami semua, supaya kami sama-sama bisa memahami siapa Tuhan kami yang benar ini. Siapa Tuhan kami, konsep Tuhan itu seperti apa kata Alkitab. Sekali lagi ku minta, pimpin semuanya Tuhan Yesus, supaya berjalan dalam rencana. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tempat ini dijagai, dipagari oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa ingin mengganggu, yang buat rusuh di tempat ini. Kekuatan apapun dia, sebanyak apapun orangnya, tidak akan mampu, karena ada Yesus yang menggembalakan kami. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau sudah janjikan. Karena Tuhan kami bukan manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia janjikan pasti dia. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Berikan sorak soleh buat Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada hati gembira, ada sehat, ada jalan keluar. Haleluya. Siapa suruh berhenti? Haleluya. Oh, umurmu masih muda-muda, udah cepet capek. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, kita akan tonton atau akan lihat dan dengar ini. Konsep yang Tuhan seperti ini akan bermasalah terus. Yakinlah dengan Islam berarti apa? Berarti Islam adalah agama yang paling tepat. Umi bisa mengatakan seperti ini karena Umi pernah menjadi pemeluk agama lain. Jadi Umi selama 28 tahun hidup di dalam sebuah agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan sampai kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Mi, asal saya dari mana?
Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu lah. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakekmu lah. Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, biasanya saya tanya sama pastor. Pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh, begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Ada 3 nih. Lalu pastornya bilang, bukan begitu ceritanya. 3 Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan 3-tiganya tidak dapat disatukan. Satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah satu adalah 3. Ngerti atau enggak? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah konsep ketuhanan yang dibangun oleh Tertullianus di tahun 325. Dan konsep ini dibangun mengorbankan banyak jiwa, saudara. Karena tidak semua orang setuju dengan konsep itu. Tetapi karena Tertullianus di backup oleh penguasa pada zaman itu, sehingga kekuasaan pemerintahan ikut campur tangan, sehingga yang dimenangkan adalah konsep yang kita kenal dengan Tritunggal. Dan juga dikembangkan istilahnya Trinitas, itu dalam bahasa Latinnya. Terus dikembangkan lagi 3 in 1, ya, dalam bahasa Inggris. Dikembangkan lagi 3113, itu bahasa Indonesia. Dikembangkan lagi bahasa Batak, tulu sada tulu. Haleluya. Dikembangkan lagi siji telu siji, itu dalam bahasa Jawa. Saudara, saya kasihan ngelihat 2 orang ini. Satu namanya Ustazah Irene Handono, satu Felix Xiao. Sayang saya, kenapa mereka bisa murtad? Mereka bisa tinggalkan Yesus karena tidak memahami konsep Tritunggal atau Trinitas ini. Apakah konsep Tritunggal Trinitas ini diilhamkan Roh Kudus? Apa hasil rapat konsili Nicea di tahun 325? Ini yang perlu Anda cek di Google. Google akan menceritakan nanti. Saudara, sebuah kebenaran itu bukan hasil persepakatan. Sebuah kebenaran itu hasil pewahyuan. Jadi makanya banyak orang-orang, saudara, yang mengatakan, saya ini murid Joshua Teu, padahal saya tidak pernah ketemu, baru kali itu saya ketemu. Saya tidak pernah ketemu dengan yang lain-lainnya. Iya, bahkan Gilbert pun sudah sempat menyatakan seperti yang saya nyatakan, tapi ketika dipanggil sinode, dia agak sedikit berkelit lagi. Kita nggak perlu takut dengan sebuah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, awal mulanya kurang lebih 7 tahun yang lalu, ini sudah saya dapatkan tentang Tuhan Allah yang Esa di dalam Yesus Kristus itu. Namun kita dulu belum punya YouTube, jadi itu tidak masalah ketika saya khotbah. Tapi ketika dimasukkan ke YouTube, memang ada masalah. Tambah lagi, mulai banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang Esa. Sehingga makin besarlah persoalan masalah ini. Bahkan saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mendengar bagaimana ya kesaksian Pak Joshua Teu dan beberapa rekan-rekannya di sana, di komen-komen itu sampai dikatakan darah mereka itu dihalalkan oleh orang-orang yang meyakini Trinitas Tritunggal ini. Dan kemarin waktu saya live sama Muhammad Kace, ada satu komen di situ, nggak saya hapus sampai sekarang. Seingat saya nggak mau hapus. Di situ dia bilang, atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, darai risuli lubis halal. Ngeri nggak? Sebuah agama yang dibangun lewat peperangan akan menghasilkan orang-orang yang beragama namun punya jiwa perangai yang amarah, yang kasar,
yang menghalalkan segala cara untuk agama dan rela membunuh orang demi agama. Ini yang saya katakan namanya mabuk agama. Saya nggak perlu sebut yang ini, karena dimulai dari peperangan untuk merebut sebuah wilayah dan mendeklarasikan sebuah agama, maka pengikut-pengikutnya pun pasti orang-orang keras dan orang-orang yang beringas. Makanya sering mereka mengatakan Tuhan Maha Besar. Saya nggak pakai bahasa yang lain, takutnya jadi masalah. Saya bisa pakai bahasa yang lain, bahasa yang sebenarnya, tapi saya orang Indonesia. Saya lebih baik pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar tapi pukul orang, Tuhan Maha Besar bunuh orang demi sebuah agama. Sama dengan dogma, doktrin. Dogma doktrin ini juga dibangun dengan konsep yang dihasilkan lewat rapat, sehingga saudara, waktu 325 saudara, bukan tidak ada yang korban, banyak yang korban. Karena apa? Karena mereka tidak mau ikut konsep ini. Sempat lenyap, tapi Anda lihat nanti di Google, tahun 1914 mulai muncul lagi perwira-perwira Kristus yang berani meninggikan nama Yesus, hanya Yesus Tuhan Allah yang Esa. Dan saudara tahu, diberangus, mereka diintimidasi, mereka ditekan, akhirnya lenyap lagi. Tapi tahun 2000-an, setelah YouTube ini mulai populer, mulai lagi muncul laskar-laskar Tuhan. Dan sayalah salah satunya orang yang percaya bahwa Tuhan saya bukan 3-1, tapi Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang Esa satu-satunya, dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mana tepuk tangannya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ada yang ragu-ragu tepuk tangan, gue lihat. Ada yang ragu-ragu. Dia katakan 31 kok, 13 kok, dari dulu nenek moyangku mengatakan begitu. Kalau nenek moyang kita dulu pelaut, apa kita harus pelaut sekarang? Tidak. Haleluya. Dianggapnya pelaut itu yang paling bagus. Sekarang kita sudah zaman modern. Pakai ini saja udah dapat duit. Cuk. Saya pakai duit ini aja. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan 3-1, tapi Dia adalah Allah yang Esa. Haleluya. Karena dalam pemahaman 3113 itu pemahaman seperti ini. Tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Jadi satu kesatuan tapi pribadinya 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan tiga-tiganya tidak dapat disatukan. Jadi tiga-tiganya nggak bisa jadi satu begini. Nah, tapi lucu lagi. Ya, lucunya apa? Dan ya, tidak bisa dipisahkan. Di sini lucunya, tidak dapat disatukan, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Haleluya. Anda boleh lihat di Google seperti itu. Ya. Jadi saudara, dia begini bentuknya. Ini nggak apa-apa, padahal mahal ini. Ini bukan tisu sembarangan. Jadi dia begini ya, kalau bisa di zoom ya. Tapi ini kurang ya, kurang bagus dia. Mana ya tisu-tisu yang kering mana? Kertas. Tolong. Nah, ini masih bisa buat ini lumayan. Nah, haleluya. Saudara, kita harus satu paham dulu. Kalau nggak ada satu paham, ngapain kita kumpul-kumpul? Kita ngabisin waktu, dan saya juga ngabisin dana untuk biaya operasional. Saudara, jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Yalah, jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan.
tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Haleluya. Itu pemahaman yang dibangun dari tahun 325. Padahal Alkitab mengatakan bukan demikian. Kita harus kembali kepada Alkitab. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Saudara tahu, ketika saya netral, ada orang yang tiap bulan mau kasih 25 juta. Setelah saya sudah tidak netral, dia katakan, Bapak sudah oneness katanya. Oneness God. Jadi hanya menyembah Tuhan Allah yang satu. Lu apa salahnya? Akhirnya dia bilang, saya keluar, tidak mau dukung lagi. Lah, apa salahnya? Dan kita tidak butuh dukungan manusia, kita butuh dukungan Yesus. Haleluya. Bukan hal yang mudah, saudara, untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Dulu saya Islam, masuk Kristen, Islam memusuhi saya. Sekarang sudah mulai baikan, malah Kristen yang memusuhi saya. Gak lama pun saudara ikut-ikutan kan? Tapi aku tetap percaya. Haleluya. Saudara, coba kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Kenapa saya harus ulang-ulang? Minimal 2 bulan harus diulang, karena ada orang baru, ada orang baru, ada orang baru. Saudara yang kira-kira sudah tahu pun harus tambah dalam lagi. Jangan hanya tahu doang, esa-esa, tapi nggak paham ayat-ayatnya. Catat. Oke? 3, 2, 1. Saudara, Anda yakin ini firman Tuhan? Yakin. Anda yakin yang 39 kitab ini firman Tuhan? 31.173 ayat ini firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan? Kalau memang Anda tidak mau mengatakan Allah itu esa, kita harus buang ini. Haleluya. Biar cepat kita langsung ke Maliaki. Maliaki pasal 2 ayat 15. Maliaki 2 ayat 15. Ini nabi yang berbeda tetapi dapat pewahyuan yang sama. 3, 2, 1. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang menghendaki kesatuan itu? Keturunan Ibrahim. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri. Yang saya mau jelaskan di sini adalah, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Di sini jelas dicatat Allah itu salah. Situ 3 kok. Haleluya. Anda ini pakai kacamata. Bukankah Allah yang 3 1? Bukan. Allah yang esa ya? Oh, di sana lain sama di sini kayaknya. Oh, di sini Allah yang esa, di sana oh 3 1 ya. Oh, beda ya. Ya udahlah, aku ikut yang di sinilah. Haleluya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi saudara, esa itu hanya diperuntukkan untuk Tuhan, tidak boleh untuk manusia. 1 itu bisa untuk manusia, karena 1 nanti ketemu 1 berkembang biak. Esa itu adalah kata sakral yang hanya dipakai untuk Tuhan. Artinya mustahil kalau dia bisa jadi 2. Dia harus esa. Haleluya. 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 Jadi saudara, ini jaraknya cukup lama sekali antara Musa dan Maliaki. Maliaki ini udah penutup. Jadi orang Israel itu percaya Allah itu esa. Kalau kita tidak percaya Allah itu esa, silakan kita buang ini ayat-ayat ini. Haleluya. Haleluya.
Nah, sekarang apa pendapat Yesus tentang Allah yang Esa ini? Apakah Yesus masih mempercayai konsep Tuhan Allah yang Esa? Kita baca Markus 12. Markus 12. Nanti biar Ibu Erini Handono dan Felix Yao dengar ini. Kasihan dia. Mungkin dia ketemu opungnya si Debates, opungnya si Rudi Yohanes. Kasihan, jadi murtad dia. Coba kalau ketemu saya dari dulu, mana mungkin murtad Erini Handono, mana mungkin murtad si Felix Yao. Orang menyembah Tuhan Allah yang Esa. Bingunglah dia. Trinitas 3113. Haleluya. Saudara, kalau saya lihat itu followernya si apa namanya, Felix Yao itu 2 jutaan, saudara. Ya, jutaan. Ya, saudara, kita lihat. Sayang kan, kalau dulu dia nggak dapat pemahaman yang kacau-kacau gitu kan, aduh sayang Felix Yao ini. Tapi ya udahlah, gimana? Dia udah tinggalkan kita gara-gara Trinitas. Sayang. Markus 12 ayat 29. Apa pendapat Yesus? 3, 2, 1. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Yang pertama, dengarlah. Dengarlah. Ya kalau mereka nggak mau mendengar ya susah. Dengar. Hai orang Israel, hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Oh, mungkin ada pertanyaan, ini kan Tuhan Allah kan? Iya, tapi dia kan mengambil rupa manusia, dia membatasi kealahannya, menunjukkan kemanusiaannya sebagai seorang nabi, seorang guru, dia mengajarkan tauhid, mengajarkan Tuhan Allah yang Esa. Gitu loh. Tapi dia juga Allah pada waktu itu, membatasi dirinya saja. Yang kita mau bahas bukan masalah Allahnya, masalahnya adalah Yesus pun mengakui bahwa Tuhan Allah itu Esa. Haleluya. Saudara, coba kita lihat cepat di Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Kalau enggak kita 1 Korintus 8 ayat 4 dulu biar pas. 1 Korintus 8. Oh bolehlah ini dulu nggak apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang 31 atau Esa? Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang Esa kan? Juru Selamat. Terus disuruh kita ini buat kitab baru. Lah, ngapain kita buat kitab baru? Yang kita baca ini kok justru kalau dia katakan ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya dia harus buat kitab baru. Karena di Yudas 1:25 ini Allah yang Esa. Allah yang Esa itu juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad. Jadi sebelum ada waktu, sebelum ada tanggal, sebelum ada semuanya, Yesus sudah ada karena Dia memang Tuhan Allah yang Esa. Yang nggak tepuk tangan saya tahu otaknya masih waduh ini lain lagi nih. Haleluya. Saya tidak mau nyinggung nama gereja, tapi saya hanya menyampaikan firman. Haleluya. Saya pernah berdialog dengan orang lewat WhatsApp. Dia bilang Tuhanku itu Tritunggal. Namanya siapa? Aku bilang Yesus. Katanya aneh ya. Ya kalau udah namanya Yesus ya udah Yesuslah Tuhan Allah. Kan lucu kan? Haleluya. Kayak diputar balikkan otaknya itu. Nah sekarang saya mau tanya kalau oke,
Kalau kau bilang Allah itu Tritunggal, sekarang namanya siapa itu aja? Namanya siapa? Haleluya. Mamat, Yudas, atau siapa? Atau Ramses? Kan harus ada nama. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara biar Anda paham, biar Anda tahu bahwa saya bukan anti Tritunggal, bahwa kalau kau bilang Tritunggal itu bukan Tuhan, itu artinya 3113. Tapi kalau kau bilang Yesus, dialah Bapamu, di dalam dialah Roh Kudus, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Esa. Kalau kau bilang Yesus itu udah Tritunggal. Jadi cukup kau bilang Yesus, supaya anak-anakmu nanti tidak disesatkan sampai-sampai seperti yang kita lihat tadi. Dan kalau saya mau tayangkan lagi ratusan yang begini, nanti 2 minggu yang akan datang ulangi lagi, tapi orang yang berbeda. Murtadnya gara apa? Ada satu artis namanya Tere, tapi bukan Manurung. Itu juga murtad gara-gara ini. Haleluya. Puji Tuhan dia Tere tapi Manurung. Kalau enggak murtad juga dia. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anda jangan berpikir kemarin-kemarin udah pernah saya dengar, lu hafal nggak? Saya mau kau siap fight, siap perang. Bukan pegang pedang. Perang sekarang pakai ini. Makanya saya lihat ada jam 2 pagi pun belum tidur-tidur ya. Lagi perang, gue bilang langsung hilang dia. Saya mau cari orang-orang yang matanya kuat. Saya mau gaji untuk perang. Haleluya. Daripada dia lihat Lazada, lihat ini Lazada, lihat ini Lazada. Artinya Lazada. Jadi dapat sada. Haleluya. Siapa yang mau daftar? Digaji, tahan perang, dicek. Haleluya. Boleh buat sampingan, lumayan kan? Selain dapat gaji kerja, dia dapat uang perang. Haleluya. Itu kalau BKO 2 gajinya Pak, BKO. Iya. Jadi kalau semua TNI, semua BRIMOB, Polri yang di BKO itu gaji dari pusat ada, gaji untuk BKO itu dapat. Nah, jadi kalau lagi di BKO kan sekarang. Haleluya. Pak Manurung bilang kemarin ke saya, gimana itu, gimana? Si Yohanes, Rudi Yohanes, siapa itu Rudi Yohanes? Dia bilang, Bapak itu sesat. Saya bilang, sesat itu sederhana saja. Orang Islam pun bilang kita sesat, betul nggak? Iya, iya kan? Ya artinya sesat itu saudara nggak sepaham aja udah sesat begitu loh. Tapi maksudnya bukan semua Islam, orang tertentu aja. Artinya yang nggak sepaham dengan kita sesat. Ya kita bilang dia sesat, dia bilang kita sesat. Ya sama-sama sesat, ya udahlah. Jangan marah-marah. Haleluya. Kan hakimnya nanti Yesus. Iya kan? Nah, jadi saya sudah dibilangi sesat lah, macam-macam. Iya, kalau kau mau ikut sesat bareng saya, ya puji Tuhan. Daripada kau itu bunglon. Bunglon itu gini, kalau depan Silubus ala Nyesa, di sana Trinitas 3113. Jadi saudara, Allah yang Esa tadi dibilangnya Allah satu, tapi dalam 3 kepribadian, tapi dalam satu kesatuan, tapi nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa juga jadi satu. Hidup ini harus tenang. Hidup ini jangan ribet. Kita ikut Yesus mau selamat, bukan mau cari ribet. Haleluya. Roma 10:9, jika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus Tuhan selamat. Nggak ada satupun Alkitab jika kau percaya Tritunggal kau selamat. Nggak ada. Haleluya. Saudara mau yang simple atau yang ribet? Iya, saya juga mau yang simpel.
Orang cari duit pun sebenarnya mau yang simple kalau bisa. Ya, cuma karena kadangkala dia nggak bisa mendapatkannya dengan cara simple, ya cara ribet. Sekarang saya tabur aja uang di sini. 20 juta. Siapa yang cepat? Dia yang dapat. Pasti lari semua. Simple kan? Yang ribet kan dia harus pergi dulu ke Argo, dia pergi dulu kemana? Ke Pancoran, ya kena hujan, jalan sana, jalan sini, sebulan dapat 3 juta, kan gitu ribet. Nah, terus ada yang simple. Buang duit di sini, lari semua. Keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau ada saudara-saudara yang dengar khotbah saya, jangan saudara jadi sewot. Saya lagi ngomong dengan jemaat yang gue pimpin. Oh, jangan sewot, nanti gue bilang lagi Risuli lebih sesat. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang ngomong ke Pak Truman, wih, pendetamu itu kaya kali ya katanya. Jemaatnya banyak ya. Enggak, oh mungkin lah kaya dia. Dari mana? Pelayanannya ada, pakai mobil Alphard katanya. Itu untuk anak jalan aja mobil Alphard. Bagaimana kalau untuk pejabat? Di atas Alphard lah. Haleluya. Sekarang saya udah terang-terangan, dulu sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan aja. Del, langsung syuting, keluar saya dari sini. Dulu saya sembunyi-sembunyi. Saya bilang kok kayak orang kampung saya nih, minta dibelas kasihani. Biar dipikir saya ini pendeta miskin dikasih orang. Enggak lah. Enggak mau saya karena miskin dikasih. Kalau Anda ngasih saya karena saya miskin, saya nggak mau. Tapi kalau Anda ngasih saya karena Anda percaya uang saya, uang saudara saya kelola untuk pelayanan, itu dia. Berikan sorai-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mulai dari anak kelas 5 SD sampai yang tua, semua dapat berkat yang ikut pelayanan kita. Haleluya. Berarti kan artinya saya mengelola uang itu dengan benar. Haleluya. Dan saya pun tidak bisa tahu dan tidak tahu siapa-siapa mereka yang dukung dan yang nggak dukung. Yang saya tahu, saya melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, Anda harus betul-betul paham konsep Tuhan ini. Haleluya. Coba kita lihat di dalam itu Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Coba Anda lihat Efesus 1 ayat 17. Haleluya. Sebenarnya banyak ayat-ayat, tapi nanti ayat yang ini tidak saya ungkapin semua. Nanti bulan depan ada tambahan lagi ayatnya. Nah, ini aja bulan ini hari ini ada tambahan yang Anda nggak pernah dengar. Nanti ada di akhir-akhirnya lah, di akhir-akhirnya lah. Udah agak ngantuk baru muncul dia kan. 3, 2, 1. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yaitu Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu yaitu Bapa yang mulia itu. Kan dia kayak bilang bukan Bapa yang mulia aja, Bapa yang mulia itu. Artinya yang mulia itu mengacu ke atas lagi. Bukan itu mengacu ke bawah, mana mungkin. Saya walaupun gini-gini waktu SMA bahasa Indonesia saya nilai 9 terus. Iya terus terang. Kalau dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita itu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia. Allah Tuhan Kristus itu disebut Bapa yang mulia. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Karena ada kata itunya, Bapa yang mulia itu. Bukan Bapa yang mulia sono. Haleluya. Terus supaya
Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena banyak orang yang nggak kenal dia. Banyak nggak kenal dia. Murid-muridnya pun nggak kenal dia. Baca Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 7. Sampai ayat 10. Ya. 3, 2, 1. Kata Yesus gini, kalau kau kenal aku, kau kenal Bapa. Sekarang kau udah lihat dia loh. Udah lihat dia, udah lihat siapa? Bukan, ulang dulu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Maksudnya siapa? Bapak. Iya, pertamanya Yesus bilang gini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, itu Bapa. Dan kamu telah melihat dia, melihat Bapa itu, aku itu. Nah, terus next. Apa kata Filipus? 3, 2, 1. Kata Filipus padanya, Tuhan menunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lihatlah ini. Filipus ini sekolahnya apa? Kok bisa sampai beginilah? Udah dikasih jelas begitu tadi, lihat. Kalau kau melihat aku, ya, melihat Bapak. kau melihat Bapa, gitu loh. Tapi dengan bahasa yang memang tadi agak ribet dikit dibuat Yesus. Bahasa diplomatis. Haleluya. Filipus nggak paham. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi maksudnya gini, Tuhan ke Yesus ini adalah Tuhan yang dimaksudkan Tuhan penguasa kurios itu saja. Ya, Tuhan yang punya kekuasaan hebat tapi bukan Allah pencipta langit bumi. Jadi Bapa itu di pikirannya pencipta langit bumi. Yesus itu hanya orang hebat aja, Tuhan. Begitu. Makanya dia bilang tunjukkan Bapa itu. Terus next. 3, 2, 1. Sekian lama aku bersama-sama namun engkau tidak mengenal aku. Ulangi. Baru jam berapa kau udah lapar? Ulangi. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Stop. aku. Filipus, kata Yesus sudah lama bersama-sama ya. Filipus kenal Yesus nggak? Loh, lihat dong di situ. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak kenal. Ulangi lagi. Haleluya. Filipus sudah lama nggak bersama-sama Yesus? Filipus kenal nggak sama Yesus? Kagak kenal. Haleluya. Sekarang saudara buat YouTube gampang. Masa Pak Manurung bilang, katanya si Rudi Yohanes, dia kenal saya. Kapan dia ketemu saya? Aku nggak mau lihat YouTube-nya itu karena kelas bawah. Haleluya. Iya kan? Nah, kelasku Niko boleh lah kan gitu kan. Kalau dia mah, orang saya udah ke Duri kok. Ketemu saya pendeta Duri sama Daniel. Ada seorang pendeta itu koordinator GBI sana, Pak Erwin bilang, wah, di sini tuh nggak jelas. Dia nggak ada pelayanan bagaimana, cuma begitu-gitu aja, keluar-keluar gitu. Kalau kita kan ada pelayanan langsung dibuktikan. Haleluya. Jadi saya mengenal. Ini Filipus sudah lama bersama-sama Yesus, nggak kenal. Kok nggak ditanggapi Pak dia? Aduh, nggak kelas saya. Yang penting saya ngajar saudara, jangan terikut-ikut dia. Itu maksud saya. Haleluya. Haleluya. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Perlu nggak kau lihat Bapa? Nggak perlu lihat Yesus saja kau udah lihat Bapa. Ngapain kau harus lihat Bapa? Kalau kau lihat Bapa kau nggak bisa. Tapi kalau kau lihat Yesus, kau lihat Bapa. Haleluya. Karena Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah yang roh datang ke bumi mengambil rupa manusia, Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dia Allah membatasi diri supaya dia bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya.
Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang dasar luar biasa. Makanya ada nyanyian, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada. Haleluya. Tidak ada. Semua Allah mana mau membatasi diri. Iya. Semua Allah gak mau batasi diri, di arasnya saja dia. Saudara tahu arti aras? Di taktanya. Itu bahasa seberang sono. Di arasnya. Apa kau? Jahat kau ya? Puh, mati kau. Hei, kurang ajar kau. Kau nyopet ya? Celaka kau. Puh. Yesus enggak. Dia datang ke bumi mengambil rupa Dia ngomong, bet, jangan dong bet. Salah itu bet. Kamir. Balik, bet, balik. Itu Yesus. Haleluya. Kalau enggak udah mati semua, saudara. Banyak kali dosamu, entah kemana-mana udah kau buat. Kau simpan di kantong, kau simpan di sana, di sini. Mati semua kita. Tapi karena dia Allah yang maha kasih datang ke bumi mengambil rupa manusia. Walaupun setara dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Haleluya. Filipus gak kenal. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Filipus, barang siapa aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekarang gini, coba Betani, sini kau datang. Dan terkenal kau viral. Ini saya yakin kalau khotbah-khotbah gini viral. Ya ratusan ribu kalau khotbah begini, apalagi judul libur. Nah, sekarang gini. Coba, sudah aku bilang, Betani, kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Terus ngomong lagi, tunjukkan dong. Tunjukkan dong Bapak itu. Puyeng gua udah puyeng gua. Haleluya. Makanya dia bilang, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jangankan saya, Tuhan pun bisa dibuat puyeng. Apalagi saya. Kalau saudara lihat pendeta pusing puyeng wajar. Yesus saja sampai puyeng. Loh, kan jawabannya itu, bagaimana engkau berkata tunjukkan lagi gitu loh. Kan udah gua bilang tadi, kalau lu lihat gua, lu lihat Bapa. Terus minta tunjukin lagi. Mau dibawa kemana? Ke Pulau Seribu? Aduh. Gua aja puyeng. Haleluya. Jadi kalau lu lihat kepala gua sampai habis rambut gini, gak usah pusing. Yesus aja puyeng. Haleluya. Makanya aku sekarang udah nggak mau ribet-ribet. Asal istriku mulai ngomel-ngomel, aku cinta kamu mah. Bener katanya. Bener aja dia. Aku cinta kamu mah. Nggak bener katanya. Iya, yang bener katanya. Satu hari satu malam kemarin 7 kali mungkin gue sebut. 7 itu angka sempurna loh. Nggak mau ribet-ribet gue. Udah puyeng gue hidup ini. Haleluya. Asal dia bilang begini, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Udah diam dia. Ternyata perempuan itu kalau bilang aku cinta kamu langsung dingin. Oh Pak, kamu udah umur 47. Jangankan 47, 87 juga. Darah 87, darah 47 sama aja. Iya. Haleluya. Haleluya. Terus dia jam 8 ngobrol-ngobrol kamar. Dia bilang, dingin di sini ya. Biar nggak terlalu tegang. Dingin di sini ya. Katanya. Padahal AC nggak nyala. Itu karena ada aku mah. Keluar laku katanya. Tutup pintunya. Ceret. Ngeri nggak? Ya jadi perempuan ini kulihat ini kayaknya munafik semua. Ya betul kan? Iya. Iya kan? Ku bilang itu karena ada aku. Harusnya kan? Iya, memang karena ada kau aku kemarin. Coba Pak Tanjung di kamar itu mana mungkin dia datang. Betul nggak? Sekarang Pak Tanjung suruh tidur. Masa istri saya datang ke situ ngapain? Karena ada aku, makanya dingin ini mah. Oh, langsung gue bilang jangan gitu, jangan. Udah, ku tidurin dia. Enggak betul, ku tidurin kayak anak kecil.
Nina bobo. Habis dia tidur baru saya doa. Iya, doa nungging terus. Haleluya. Filipus saja nggak kenal. Jadi kenapa ahli teologi sok-sokan banget begitu loh, membilang saya sesat. Filipus aja nggak kenal. Haleluya. Saudara tahu arti teologi? Teologi itu teologos, Allah. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, itulah Theos dan Logos itu. Sekarang saudara, hebat seperti apa kau bisa mempelajari Tuhan? Oh, Tuhan itu seperti ini. Oh, Tuhan itu seperti ini. Oh, Tritunggal, 3-1 dalam kesatuan, gak bisa dipisah-pisahkan, tapi 3 pribadi. Dari mana? Haleluya. Saya bisa kenal Yesus bukan karena saya mencari Yesus, tapi karena Yesus yang mencari saya berjumpa dengan Dia. Bukan saya mempelajari Tuhan, mana bisa saya mempelajari Tuhan? Tuhan yang menyatakan dirinya atas saya. Makanya kalau ada yang mualib, maksudnya yang orang Islam ikut Yesus, masuk Kristen, ada kesaksian, wah kenapa aku pilih Yesus? Salah, sombong itu. Saya tidak pernah pilih Yesus, Yesus yang pilih saya. Amin. Bagaimana mungkin saya bisa pilih Yesus? Orang Filipus saja gak kenal sama Yesus. Haleluya. Makanya Alkitab bilang Yohanes 15 apa Yohanes 16, bukan kau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Seandainya saudara ya suruh pilih, tampil saya di sini, tampil yang tingginya lebih segini lagi, tampil yang tingginya segini, hidungnya mancung, cakep, ganteng apa, lu mana mungkin pilih saya? Lu pasti pilih dia. Tapi lu nggak bisa buat apa-apa karena Tuhan yang pilih gua, makanya gua ada di sini. Lu diam aja dengar khotbah. Haleluya. Coba sekarang kita buat pemilihan, betul nggak? Iya, apalagi yang belum masih jomblo-jomblo ini. Ada laki-laki, satu segini tingginya, satu segini, ganteng, tegap, ngomongnya terpatah-patah lagi. Saudara, hari ini. Asli lu bilang dia. Lu Samuel aja salah kok. Haleluya. Yang di siapa? Di abangnya Daud. Iya, siapa Bang Daud? Haleluya. Haleluya. Iya kan? Pak Tanjung itu tahu itu, abangnya Daud. Karena temannya itu dekat rumahnya. Dia pikir, wah ini yang hebat, perawakannya luar biasa. Tapi Tuhan bilang, enggak. Loh, kok enggak? Tingginya oke, hidungnya mancung, wajahnya bukan lebar. Tau nggak? Cewek kalau udah wajah lebar, cowok wajah lebar jelek gini. Dia harus wajahnya gini nih. Iya. Iya kan? Haleluya. Makanya kalau udah wajah-wajah gini dikasih kerudung tambah gini dia. Tapi kalau lebar dikasih kerudung ya susah. Haleluya. Saudara, aduh, Anda harus paham bahasa saya. Aduh, Filipus nggak kenal. Haleluya. Makanya, jadi Yesus bilang begini, kita beralih yang ke lain yang simple saja. Yohanes 10 ayat 30, apa kata Yesus selanjutnya? Saudara, ingat ayat-ayat ini. 3, 2, 1. Haleluya. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus bersama muridnya waktu itu di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya, menurut kalian siapa sih saya ini? Yang satu bilang Yeremia, yang satu bilang Elia, yang satu bilang Yohanes, yang satu bilang mungkin salah seorang dari Nabi. Tapi Yesus bilang, menurut kalian siapa saya? Siapa yang bisa jawab? Cuma Petrus.
Kau Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya kau bukan sperma Yusuf, kau bukan anak Yusuf, kau bukan anak Maria, kau datang dari sorga. Haleluya. Mana ada nabi yang datang dari sorga? Nabi semua datang karena hasil perkawinan. Daniel itu ada karena aku kawin sama mamanya. Yesus enggak, dia datang dari sorga. Kau mau cerita nabi sampai 700 nabi, silakan ngomong. Semua pasti begitu jalan ceritanya. Yesus enggak. Yesus datang dari sorga. Walaupun prosesnya kita lihat lewat kelahiran, tapi dia datang dari sorga. Bukan benih Yusuf. Dia roh Allah dan firman Allah. Allah itu roh. Allah yang roh punya firman. Haleluya. Haleluya. Risuli Lubis. Risuli Lubis punya firman. Firman Risuli Lubis ya Risuli Lubis. Ini kok pemahaman enggak? Firman pribadinya beda. Yesus lain. Ini firman menjadi manusia. Ah, ini Allah. Ini firman lah. Tambah Roh Kudus. Padahal udah saya jelasin semua. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. Cepat. Cepat. Kasihan nanti yang baru-baru nonton YouTube, baru-baru apa dia nggak paham, jadi kasihan. Hah? Yohanes 14 ayat 26. Nah, cepat. Dan siapa Anda tulislah ini. Kalau ada handphone kudus, pakai handphone kudus lah. Kan sekarang semua HP-nya di handphone nih, handphone kudus berarti kan? 3, 2, 1. Udah gitu aja. Dalam nama siapa? Nah, di sini seolah-olah Bapa yang ngutus, tapi kita baca di Yohanes 16 ayat 7 bukan Bapa, Yesus itu Bapa itu. Yesus yang ngutus. Dia tadi ngomong sebagai anak, ya dia ngomongnya begitu. Nah, 3, 2, 1. Kencang. Kalian sebentar lagi mau makan pun 3, 2, 1. Adalah lembaga kamu pergi. Tidak pergi. Stop dulu. Jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, terus akunya siapa? Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan Allah. Lu kalau minta jangan muter-muter, langsung Yesus aja. Jangan muter. Bapa di surga, Bapa di tarutung, panjang amat sih. Langsung Yesus. Aku gitu terus, datang terus itu. Iya. Sampai bocor itu atap. Betul. Saking banyaknya berkat. Istri saya yang pusing. Iya, nampungnya dia pusing. Iya, udah ember satu penuh, ember lagi satu penuh. Makanya aku bilang, Tuhan bilang, jangan sampai tempatnya kurang. Ini kenapa kau kadang-kadang dikit uangmu? Ya kantongnya segini nih. Dulu lihat kalau saya khotbah. Dulu saya khotbah dulu waktu di sana di Jalan Prima. Itu 4 kantong tuh. Lihat kalau saya pelayanan anak jalanan, banyak kantong. Tapi dia ngeritik, Pak, kok kalau pelayanan kok pakaian tentara. Dia nggak tahu pakaian tentara. Bukan pakaian tentara. Haleluya. Itu pakaian tentara. Kalau pakaian tentara udah ditangkap PM lah. Oh, kami kemarin pelayanan. Hari Minggu tuh biasa libur. Itu PM banyak kali, tentara banyak kali. Wih, dia mana? Terus si Daniel bisiin saya, Pak, katanya koordinator kalau khotbah jangan kenceng-kenceng, nanti kedengaran. Agak-agak grogi juga saya. Mainkan aja lah aku pikir kan. Tapi istriku yang lebih berani. Iya, biasanya pemimpin itu yang agak ngeri. Karena kalau kejadian apa semua ini kan tanggung jawab saya. Dia mah hatop mah. Nyanyi lagi, tambah lagi. Aduh, hatop. Aku sampai kayak denger YouTube-nya. Iya, dengarlah. Udah 5.000 lebih tadi Pak Iblan. Aku bilang, Tuhan Yesus, aduh, lindungilah kami. Emang kau pikir aku nggak punya rasa ngeri? Aku punya rasa ngeri. Cuma aku buang ngeriku itu.
Cuma ngerimu kau pelihara, jadi tambah ngeri. Haleluya. Jadi di sini Yesus yang ngutus. Orang Yesus itu, Bapa dan Yesus itu satu. Tuhan Allah kita, Esa kita panggil Bapa, Bapa kita punya nama. Namanya Yesus. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Makanya Roh Kudus harus memuliakan Yesus terus. Coba kita baca Yohanes 16. Coba. Haleluya. Ayat 13. Oke? 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang Apa yang didengarnya baru dia katakan. Ayat 14 baru ketahuan di situ. ia akan memuliakan. Terus ayat 14. 3, 2, 1. Oh stop. Ya di sini siapa? Yesus. Oh Roh Kudus dong. Tadi konteksnya kan Roh Kudus dulu. Iya, siapa? Akan memuliakan aku. Aku siapa? Yesus. Sebab ia siapa? Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Daripadaku siapa? Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Kemarin saya ditanya orang begini. Jadi Bapak nggak percaya Roh Kudus itu Allah? Iya percaya karena dia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi saya katakan sama dia, nama Tritunggal itu siapa? Bingung dia. Sekarang saya tanya lagi, Allahmu namanya siapa? Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Yesus. Terus Bapakmu namanya siapa? Nggak ngerti. Alah. Jadi pemahaman mereka itu Bapak pribadinya lain. Anak Allah, Allah anak, malah Allah anak lagi. Allah anak nggak ada di Alkitab. Allah anak. Kau lihat di Google aja, Allah anak, Allah Bapa, Allah anak, Allah Roh Kudus atau putra. Kalau ada putra mana putrinya? Haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Jadi dia kepribadian Yesus itu sendiri. Gak mungkin dong dia datang lagi seperti waktu dulu sebagai rupa manusia. Hai, gak mungkin. Makanya dia katakan, tinggal kau di loteng Yerusalem, aku akan datang kembali. Kan dia bilang. Lo baca baik-baik, aku akan datang kembali. Dia nggak bilang yang datang lain, aku akan datang kembali. Baru mereka kepenuhan Roh Kudus 120 orang. Roh Kudus itu yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau 3 Tuhan dalam satu kesatuan, harusnya 3 namanya. Haleluya. Nama Bapa lain, nama Anak lain, nama Roh Kudus lain. Nah, sekarang kalau baptis atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus kan? Nah, sekarang kalau saya ngomong ini, ya, atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maksudnya adalah semua dalam nama Yesus. Mereka marah. Mereka marah. Jadi dia maunya samar-samar, ambigu. Kalau jelas banget dia marah. Kayak orang pacaran, maunya diremang-remang. Kalau terang-terangan nggak mau. Makanya waktu saya baptis di Cilegon itu, atas nama Yesus, ada yang protes berapa orang. Pantes. Oh, penganut Ones. Ones God. Oh, haleluya. Wanes atau Ones lagi? Wanes. Halalah. Pak Anes saja nggak pernah ketemu saya, gimana gua tahu Anes? Aduh. Saudara, saya bukan penganut Anes, saya bukan ikut-ikutan Anes, Pentekostanism, apa-apa itu di Google itu, bukan. Saya dapat sendiri. Ketika saya dapat sendiri, ketemu. Jadi banyak kita. Kupikir dulu saya sendiri. Saya lagi doa. Sering saya bilang dulu kan, saya merasa sendiri, tapi Tuhan bilang berapa? Ada 7.000 lagi. Waktu itu Elia bilang, siapa namanya? Ya Elia, aku tinggal sendiri. Tapi apa kata Tuhan? Masih 7.000 lagi kusimpan. Kau tahu yang disimpan Tuhan?
Yang akan datang ke kita bukan 7.000, 70 juta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Makanya kau sekarang lah kau banyak-banyak ngobrol sama saya. 3 tahun ke depan susah saya dicari. Bukan saya sombong, memang susah dicari. Ya kan, kesana kesini, kesana kesini. Haleluya. Untuk memberitakan ini, supaya semua orang tahu. Dari mana uang? Loh, lu tanya uang. Tuhan suruh tanya program. Tuhan tanya proyeknya mana. Lu tanyanya uang. Haleluya. Haleluya. Coba Pak ini sekarang bilang, Pak ada proyek Pak. Mana di sana. Ada berapa jiwa? 10 jiwa Pak. Terus kenapa mereka? Begini Pak, begini. Butuh ini. Berapa kira-kira memang semua kebutuhan itu? Ada kira-kira 100 juta. Saya yakin hari ini juga dapat. Kalau memang kebutuhannya betul semuanya itu. Haleluya. Pak, uangnya dulu Pak, nanti baru gua kerja. Layu. Lu aja kerja di perusahaan aja, lu gak digaji dulu. Ngomong-ngomong, gaji lu berapa? Ya, 6 juta. Udah digaji belum? Belum. Terus, kamu naik angkot, naik Grab, atau naik motor itu, beli bensin pakai uang mana? Uang utang mama dulu, utang bapak dulu, utang orang dulu. Nanti gajian gua bayar. Kan begitu, betul nggak? Ada nggak? Kamu masuk di perusahaan, terus diwawancarai, terus sudah sepakat gajinya 6 juta, langsung belum kerja dikasih, ada nggak? Ada. Tapi sama Tuhan lu gila lu ya, minta duit dulu lu ya, ngeri lu ya. Dia udah mati di atas Golgota lu. Dia udah mati di atas Golgota, lu minta duit dulu. Apa nggak sakit hatinya? Pedih. Di sini perih. Ada itu apa stiker saya perih. Perih. Lu karena lu nggak jadi Yesus lu. Coba lu Yesus. Lu perih. Perih terus Yesus lu buat. Haleluya. Haleluya. Minta duit dulu. Ya ampun. Saya terus terang, saya bilang sama istri saya percaya ini akan berjalan terus ini, program ini, misi ini. Itu bisa hampir 10 juta tiap bulan itu, karena jalanan itu. Haleluya. Kayak marah aja 2. Sekarang main 2. Udah main 2. Kenapa yang PM itu nggak kojum? Nggak dikasih tahu Pak, katanya lah. Harusnya kojum dia, kan banyak PM di situ. Jungjam gitu mainnya. Kamera kita ini cukup canggih, makanya Joshua Theo bilang, canggih kali punya kalian ini. Punya dia cuma kamera begini sama apa? Memang dia bedanya dia punya studio aja bagus, tapi itunya tempat labnya itu aja. Nah kayak gini, komputer ini dua komputer. Nah satu gini, kecil. Kita ini bisa nge-zoom 200 meter bisa di-zoom. Lu mau dibuat jelek di sini bisa, buat Daniel jelek tuh. Diperdekat lu, kelihatan jerawat lu semua. Makanya tadi si Wetani nggak kusuruh dia pakai yang Note 9, kusuruh dia pakai iPhone. Supaya kalau iPhone itu nggak bohong dia. Handphone itu nggak bisa bohong. Aku dipoto kan, kelihatan semua bolong-bolongnya. Kalau ini ganteng kali aku di sini, bener nggak percaya? Aduh. Makanya orang takut pakai, kalau nggak cantik-cantik bener orang takut pakai itu. Harus ganteng bener dia baru berani pakai foto itu. Kalau yang jelek-jelek pakai ini dia, cus, baru digini-gininya. Dibuatnya status, datang cowok, ketemu, kok beda. Kamuflase semua. Jadi Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita menyembah Tuhan Allah yang Esa. Ada ratusan ayat yang seharusnya bisa ditampilkan di sini, saudara. Haleluya. Coba kau baca. Kita akhiri. Biar saudara nanti besok-besok ada yang lain lagi. Aku lihat udah ada yang tunduk-tunduk di sana. Harusnya kan ayat mana lagi Pak untuk perang, pelurunya mana? Ini enggak malah. Mas selesai. Enggak ada jiwa perang. Gembalamu ini jiwa perang, tapi punya hati lembut. Selembut salju. Sampai istriku nggak pernah percaya. Alah pura-pura kau, alah pura-pura.
Lah nggak percaya tanya dia, pura-pura terus dibilangnya. Udah belai rambutnya, aku bilang kok kayak bintang pilin, kayak bidadari. Alah pura-pura kau katanya. Bener ini nggak main-main loh, aku mana bisa bohong. Dia di sini, aku di sini. Ya, kayak filmin dia, di situ aja koma, di situ koma. Jalan pelan-pelan mah. Iyalah. Ha, tepuk tangan tuh siapa tuh? Siapa tuh lupa? Itu isi murni itu. Karena mereka sedang praktek juga. Udah kuajarin. Ah, makanya itu si Violina Mama Natalika bawa besok situ si Herman P, Papa Lop. Biar saya ajarin. Ini enggak langsung tidur rangkul-rangkul. Kalau kami enggak, jalan gini dulu, bener lah. Ini istri saya mana bisa bohong. Makor di sana mah ya. Bener. Iya. Lah. Iya, haleluya. Bukan banyak orang-orang keluarga yang kayaknya iya ya ketawa-ketawa tapi di hatinya kok gini ya. Haleluya. Tapi itulah kadang-kadang dia bilang, ini bener nggak Pak? Bener ini bener. Iya. Aku bilang, cantik kali kau mah, cantik kali. Oh karena nafsunya kau. Bertobatlah kau laki-laki, bertobat. Lihat istrimu tuh cantik. Haleluya. Haleluya. Tapi kadang-kadang perempuan nggak percaya. Iya. Dia bilang, yang bener ini dari tulus hati nih katanya. Tulus, masa nggak tulus. Haleluya. Saudara, kita lihat. Kita lihat bagaimana kondisi sorga. Haleluya. Coba kita lihat. Haleluya. Kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 11 dulu. Wahyu 20 ayat 11. Nah, sampai ayat 12. Buat saya ambil handphone saya biar saya bisa baca di sini. Oke, sudah? Wahyu 20 Wahyu 20 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia. Dan siapa? Dia atau kamu atau mereka? Dia itu mengacu ke pribadi satu atau 3 pribadi atau 4 pribadi? Hah? Oh 1, kupikir 4 pribadi. Itu bisa gawat itu. Haleluya. Tadi si Daniel bilang ini kurang pas Pak. Saya renungkan, pas dong. Dia itu mengacu ke 1 pribadi. Nah terus yang duduk di atasnya, daripadanya lenyaplah bumi dan langit. Dan terus terus lalu ya. Oke, stop aja di situ. Yang menghakimi itu adalah yang tadi, yang duduk. Nah, gini ya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Itulah yang menghakimi. Kalau kau baca semua nanti, siapapun orang yang namanya tidak terdaftar di buku kehidupan, mereka akan dilemparkan ke laut yang api menyala-nyala. Pastikan namamu terdaftar di surga. Haleluya. Oh Pak, ini kayaknya kurang pas. Coba ada yang lain Pak. Oke, kita baca lagi yang lain. Kita baca yang lain. Haleluya. Kita baca Wahyu 21 ayat 5. Nggak ada di situ mereka. Nggak ada. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 5. Sudah? Sudah? 3, 2, 1. Iya itu 1 pribadi atau 3 pribadi?
satu. Haleluya. Terus ia yang duduk, aku atau kami? Aku. Terus menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tulis nama kami adalah tepat dan benar. di sini dikatakan ya, ia yang duduk di atas takhta itu. Haleluya. 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 Ini 3 pribadi atau 1? Ah, yang menjadikan 1 pribadi atau 3 pribadi? Haleluya. Oh Pak, kurang mantap Pak, kurang mantap. Oke, kalau kurang mantap lagi kita lihat lagi. Nah, Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Oke. Wahyu 4 ayat 2. 3, 2, 1. Duduk berarti 1 pribadi yang menghakimi. Haleluya. Terus baca. Dan dia yang Terus ayat 3 next. 3, 2, 1. Berapa pribadi? Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata bukan berarti ada pribadi sardis, pribadi yaspis, bukan begitu cara mengartikan ayat. Nanti kalau lihat di Wahyu ada 7 roh Allah, berarti apa ini? Apa bahasa Inggrisnya? 7 apa itu? 7 ya? 7 in 1. Ya, bukan. 3 in 1, 7 in 1. Konsepnya harus benar dulu. Tuhan Allah kita itu Esa, kita panggil Bapa, namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi. Saudara, kemarin ini nggak kita bahas ya. Ini saya dapat mulai tadi pagi jam 2 pagi saya dapat ayat-ayat ini. Jadi nanti di surga cuma 1 pribadi. Bayangkan saudara, kalau ada 3 pribadi di sana, gimana loh? Bapak, si ala anak bilang, jangan di situ mulu lu. Ya ala anak. Jangan di situ mulu. Ala Roh Kudus. Oke, contoh lain lagi. Dia tetap seorang, tapi 3 pribadinya. Kadang-kadang, panggil aku Bapak, jangan lama-lama. Sekali-sekali panggil anak. Tuh, kau terus Roh Kudus lah. Kalau kau panggil Yesus Kristus, udah Tritunggal di sana. Haleluya. Saya melembutkan bahasa ini supaya jangan panas sekali telinga mereka. Kalau kau bilang Tritunggal, di sana belum tentu ada Yesus. Tritunggal itu 3-1-1-3. Tapi kalau bilang Yesus Kristus, itulah Bapamu, itulah Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Cukuplah panggil Yesus, kau pasti selamat. Haleluya. Kau usir setan, kusir kau dalam nama Bapa. Bapak, kok gak keluar kau? Bapak mana? Bapak menurungkah katanya? Dalam nama Roh Kudus. Ngusir setan dalam apa? Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan yang anehnya saudara, biar kita tuntaskan ini, yang anehnya saudara, padahal kalau kita baca Matius 28, di situ baptis atas nama Bapa, Anak dan tetapi nggak ada rasul-rasul satupun yang baptis dalam begituan. Kita buka, kita lihat. Nggak ada. Coba Anda cari, ada nggak rasul-rasul baptis begitu? Coba. Kisah 10 ayat 48. Kisah 10 ayat 48. Bagaimana rasul-rasul baptis? Cepat. 3, 2, 1. Dibaptis dalam nama siapa? Ada nggak? Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada nggak? Allah Putra. Ada nggak? Dalam nama Yesus. Pak, kan itu
Hanya satu ayat. Rasul yang lain kita lihat, nggak ada satu rasul pun, nggak ada. Tadi Kisah 10 ayat 48 ya. Sekarang lain ya. Kita lihat lagi. Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Baca. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Iya, karena dalam nama Yesus itu Roh Kudus, dalam nama Yesus Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada dia bilang atas nama Bapa. Terus boleh nggak Pak? Boleh saja kalau kau bilang gini, Bapa, Anak dan Roh Kudus namanya Yesus Kristus, ya boleh. Tapi mereka kan protes. Maunya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Lah, Allah Bapa sebut dulu dong namanya, betul nggak? Kemarin saya diprotes, Pak, kok pakai nama Yesus saja Pak? Nggak ada, mau hujan tahu. Gua diprotes bilang mau hujan tahu, gua bilang. Haleluya. Satu ayat lagi. Haleluya. Kisah 19 ayat 5. Ya, nanti saudara bisa baca di rumah apanya, cerita kronologisnya. Nggak ada melenceng yang saya sampaikan. Kalau dibaca semua kan lama, itu satu perikop bisa ada 20 ayat lah, ada 30 ayat mungkin, ada 18 ayat. Oke. Kisah 19 ayat 5. 3, 2, 1. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun nanti akhirnya mereka kepenuhan Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus beda, Yesus beda. Bukan. Dalam nama Yesus itulah Roh Kudus mengurapi mereka. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bukan nama, Bapa bukan nama, Yesus nama. Yang kita sekarang mau bicarakan nama Tuhan Allah kita siapa? Yesus. Udah pasti yakin? Yakin? Nama Tuhan Allahmu siapa? Yesus. Bukan Bapa? Bukan Roh Kudus? Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Jadi kalau kau bilang Yesus sudah di situ semua. Udah, jadi nggak usah apalah ribet-ribet. Iya, ini kadang-kadang siapa namanya? Agak jauh kerjanya nih, si Randy. Iya, di mana Randy kerjanya? Sekarang kau udah ada jalan pintas dari sini, jangan kau muter-muter dari sono, Cengkareng lagi dan Mogok, nggak langsung aja dari Pantai Indah Kapuk. Ini muter sana, muter sini, muter lagi, balik lagi. Gak usah nama Yesus saja udah. Usir setan udah. Dalam nama Yesus, pergi. Gak pernah saya usir setan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, gak pernah. Pendeta manapun kayaknya gak ada begitu, tapi kok aneh ya. Haleluya. Pendeta manapun gak ada begitu, tapi kalau kita udah bilang begini, ngamuk semua, panas. Kenapa saya sampaikan ini? Karena musim hujan, saudara. Biar agak suasana panas dikit gitu. Enak. Haleluya. Haleluya. Lihat aja nanti komen-komennya nih. Aduh, kok gak percaya. Dibilanglah saya pendek, dibilanglah saya botak, dibilanglah saya ini, dibilanglah makan perpuluhan. Semualah nanti. Udah siap aku dicaci maki. Betul. Makin dicaci maki, makin sehat saja. Saudara tahu kalau kau mau biar tidak kena COVID, sering-seringlah dicaci maki orang. Iya, itu COVID itu sakit hati dalam dirimu. Misalnya COVID sama ibu ini, maaf ya, aku bilang ibu ini bodat kau apa kau, maaf ya, segala kebun binatang keluar dari mulutku. Bukan dia aja yang marah, COVID-nya pun marah. Karena COVID-nya kan tinggalnya nih, nggak mau gue tinggal di manusia, bukan tinggal di babi, keluarlah gue. Mana ada COVID di babi? Babi nggak pernah kena COVID. Ya, kalau gue bilang ibu ini maaf ya, babi, ya COVID-nya mana mau? Babi ternyata, pergilah aku. Paham nggak kau? Jangan kita marah dimaki-maki. Pak Manurung panas-panasi saya kemarin. Riba Pak, jangan. Nanti kita panggil Saipudin, kita panggil yang lain, begitu. Kok dia diribak, itu bukan kelas kita. Haleluya. Haleluya. Terakhir ya. Ibu apa namanya tadi itu?
apa namanya? Irene ya. Ibu Irene Handono, saya mengasihimu. Yang saya sayangkan kau ketemu kakeknya si Rudi Yohanes. Iya, saya sedih sama si apa namanya Felix Yao. Kau ketemu apa kakek di atas kakek lagi apa itu? Bubuyutnya si Rudi Yohanes. Cobalah kau ketemu kakekku dulu yang Kristen dulu. Aduh, Allah yang Esa. Aduh, saya aja Islam gampang memahaminya kok. Kok ribet seperti itu? Oke? Anda percaya? Tuhan Anda Esa? Tuhan Anda yang Esa itu bisa Anda panggil Bapak? Namanya siapa? Mari bangkit berdiri, haleluya. Simple hidup ini, kenapa dibuat ribet? Haleluya. 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 Tuhan Yesus berkati semua mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami sehat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya.